Salam dan bahagia. Selamat datang di channel YouTube saya dalam judul Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Calon Guru Penggerak Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Sami Lestari, Sarjana Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 2 Sawit, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang kedua, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara menekankan 3 hal, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Keempat, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bagaimanakah perasaan peserta didik sebelum saya memahami modul 1.1? Dan yang kedua, bagaimana perasaan peserta didik setelah saya paham modul 1.1? Ada 3 pertanyaan pemantik yang penulis gunakan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang penulis percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum penulis mempelajari modul 1.1? Yang pertama, menurut penulis, peserta didik datang ke sekolah seperti layaknya kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya. Yang kedua, dalam hal ini guru memiliki peranan yang sangat dominan di kelas. Yang ketiga, pembelajaran dikatakan berhasil jika kelas tidak berisik dan peserta didik selalu patuh atau nurut pada perintah guru. Yang keempat, menurut penulis, proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas dan bersifat monoton atau belajar terus tanpa ada selingan. Dan yang terakhir, semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku penulis setelah mempelajari modul ini? Menurut penulis, ada 5 hal yang mengalami perubahan setelah penulis mempelajari modul 1.1. Yang pertama, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran guru, penulis, bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbuka. Yang kedua, guru bukan lagi sumber utama atau sumber satu-satunya tentang pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran akan dikatakan berhasil jika kelas aktif dan seluruh peserta didik mampu mengekspresikan dirinya masing-masing tanpa adanya paksaan. Yang keempat, belajar bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas dan akan lebih seru jika diselingi dengan aktivitas bermain. Dan yang terakhir, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Pertanyaan pemantik terakhir, apa yang dapat segera penulis terapkan lebih baik agar kelas penulis mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut penulis, ada 5 hal yang akan segera penulis lakukan agar kelas kami mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, penulis akan melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat serta minat potensi murid. Yang kedua, penulis akan menggawi ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Yang ketiga,
penulis akan mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, penulis akan melaksanakan pembiasaan positif guna menciptakan budi pekerti murid yang baik. Dan yang terakhir, penulis akan melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Demikian, Jurnal Refleksi 2 Mingguan Calon Guru Penggerak Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai jumpa pada Jurnal Dwi Mingguan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.